karena memang pada saat ini di negara kita pada umumnya masih terdampak ini ya, masih ada pandemik virus corona, dan lebih-lebih pada saat ini ada varian baru ya yang lebih ganas gitu. Ada dari, kalau nggak salah, Delta. Yang saya dengar sih sekarang ini, kalau dulu pandemik itu pusatnya di epicentrumnya itu di Cina ya, tapi sekarang terdengar di Indonesia epicentrum Delta ini. Gitu. Namanya bagus. Ya, kepada rekan-rekan jamaah hijrah semuanya, saya mohon tetap mematuhi protokol kesehatan ya, untuk sehari-hari. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta istirahat yang cukup. Kemudian yang saya hormati Pak Ustadz Irfan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah serta ridhonya, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan Majelis Taklim Ajar ini, walaupun yang diselenggarakan secara virtual atau secara daring. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan saja kepada Pak Ustadz untuk memulai kegiatan kajian Ahad di hari ini. Kepada Pak Ustadz, saya persilahkan. Saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan jamaah ketika nanti membacakan suratul Fatihah kepada pendiri yayasan yang telah wafat maupun yang masih ada, dan juga mendoakan para donatur yang sedang terkena musibah corona. Mohon diaktifkan kameranya ya, karena akan dilakukan rekaman dan pendokumentasian. Ya, silakan Pak Ustadz. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para peserta mata pelajaran kuliah pagi ini, insya Allah kita akan menyampaikan perihal afdoliyah ibadah di bulan-bulan haram, khususnya bulan Dzulhijjah. Namun sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah. Kita mendoakan beberapa nama yang merupakan pionir, pendiri, orang yang sangat berjasa dalam menyelenggarakan, mendirikan Raudhatul Mahfuzin ini. Tercatat nama pertama yang telah wafat, almarhum Bapak Raden Halim Soleh. Kemudian Bapak Nur Halik, juga Bapak Ismail Prawira Kusuma, serta yang saat ini sedang mendapat ujian karena dinyatakan positif COVID-19 adalah Ibu Munawati. Dan mudah-mudahan yang disebut terakhir ini segera pulih, sehat seperti sedia kala. Amin. Termasuk seluruh donatur yang sangat berjasa dalam memberikan amal soleh mereka. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya melimpah. Amin. Dan kita semuanya nantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari satu jenis penyakit yang sedang merebak dan memanas di negeri kita ini. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma fa'annal ghala wal waba wal qahta wad dharra wa syarra wat ta'un wal jaifah ay virus corona
varian baru dan berbagai macam jenis penyakit. Mudah-mudahan kita terhindar dan Allah jauhkan berbagai penyakit berbahaya dari kita semuanya. Ma yadfa'uha ghairu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Saya akan membacakan kitab Al-Muhadzab tentang babul udhiyah, khususnya pasal-pasal utama yang merupakan bagian dari paragraf-paragraf pertama. Ada beberapa pasal, mungkin bahkan belasan akan saya baca secara acak, secara sekilas gitu ya. Karenanya mudah-mudahan nanti paling tidak 1 jam ke depan saya akan presentasi, nanti dialog setelah itu. Di jam laptop saya menunjukkan 09.23. Nanti kalau udah 10.23 ya saya berhenti ngomong, atau kalau sebelum jam itu sudah capek saya mau berhenti. Nah, yang jelas di depan saya sudah terhidang air putih. Tadinya mau dibawa ke kebun oleh istri saya. Ternyata saya pulang, dikira saya masih ada di kebun. Karena saya ingat Pak Agus pasti akan nelpon saya kaitan dengan kewajiban saya untuk mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa man naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Qala babul udhiyati. Al-udhiyati babul udhiyati al-udhiyatu sunnatun. Ini bab kurban, bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Dalilnya surat terpendek ayat kedua dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Ini hukum sholat sunnah Idul Adha atau sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Demikian juga kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalam hadis-hadis Rasulullah, beliau menyatakan antara lain man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memperoleh keleluasaan rezeki kok enggak mau kurban, maka jangan ngaku Islam. Jangan menyatakan dirinya sebagai orang Islam yang layak mendekati musola kami. Banyak orang-orang yang musim-musiman gitu ya. Musim pancing beli joran 2 juta. Musim goes beli Bromstone sepeda mahal itu 300 juta. Lah giliran musim kurban dia beli areng dan tusukan sate serta alat panggang sate untuk menunggu uluran tangan masjid membagi daging. Itu ciri-ciri orang pelit. Ya, punya duit tapi pelitnya minta ampun. Ya, untuk urusan duniawi dia kejar, tapi untuk urusan ukhrawi dia lupakan. Nah, ini mudah-mudahan tidak termasuk kelompok yang seperti ini. Hukumnya sunat. Di dalam hadis antara lain Rasulullah diceritakan kana yudhi bi kabsyaini. Ya, kemudian Anas bin Malik mengatakan ana udhi bihima. Rasulullah biasanya kurban dengan 2 kambing gibas. Karenanya Anas bin Malik mengatakan saya juga kurban dengan 2 kambing gibas. Walaisat diwajibatin, kurban itu tidak termasuk wajib, tetapi sunnah muakkadah. Dan tentu kalau masa COVID ini, kalau memang sekiranya banyak korban COVID, barangkali untuk membantu dana pengurangan antisipasi membantu orang-orang yang sedang kena COVID ini. Itu mungkin untuk konteks sekarang lebih utama begitu. Tapi ya tetap saja kurban tetap dianjurkan ya. Bahkan tampaknya orang juga tetap saja banyak yang kurban. Banyak yang melakukan ibadah kurban.
Ada hadis lain bahwa ruwiya anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyani makhofatan ayyuradhalika wajib. Umar ibnu Khattab dan Abu Bakar, beliau tidak berkorban kedua-duanya karena takut jangan-jangan nanti umat beranggapan bahwa kurban itu hukumnya wajib, ya, untuk menjadi kebijakan hukum bahwa jangan sampai punya kesimpulan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Tidak, tetapi hanya sunnah muakkadah. Lalu pasal berikutnya disebutkan wa yadkhulu waqtuha idza madha ba'da dukhuli waqti sholatil adha. Kita tahu persis bahwa kurban itu waktu setelah sholat Idul Adha. Ya, Idul Adha anjurannya agak pagian. Ya, supaya waktu motong hewan kurbannya leluasa. Ya, Idul Fitri berbeda, agak siangan supaya orang berkesempatan untuk membayar zakat fitrah. Itu sedikit berbeda. Nah, itu pasal berikutnya terkait dengan pelaksanaan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah sekarang ini tepatnya nanti tanggal 20 Juli tahun 2021. Ya, hari Selasa kalau tidak salah kalendernya menyebut itu. Lalu 4 hari dari Selasa berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terakhir. Jadi Jumat habis Jumatan masih boleh motong sebelum maghrib, yaitu hari tasyrik terakhir. Yaitu waktunya 4 hari. Lalu di dalam pasal berikutnya disebutkan waman dakhalat alaihi asyru dzilhijjati wa arada ayyudhiya fal mustahab alla yahliqa aw yuhalliqa sya'rahu wa la yuqallima azfarahu hatta yudhiya. Orang yang berniat mau kurban kemudian sudah masuk bulan Dzulhijjah, maka disunahkan untuk jangan memotong kuku dan memotong rambut, semua jenis rambut, baik rambut kepala maupun rambut-rambut lain. Ya, kuku baik tangan maupun kuku kakiku, ya, itu tidak seyogianya dipotong bagi yang mau kurban. Ya, ini tampaknya sunnah yang begini saya tidak bisa menjalankan untuk 2 jari saya tangan kanan, jari tengah dan jari kelingking saya, jari manis saya itu kukunya lembek. Saya pernah 2 kali mengalami musibah setelah saya tidak potong, padahal hari tanggal 10 Dzulhijjah saya motong sapi. Pada saat saya megang sapi, megang leher sapi mau dipotong itu terbalik kuku saya. Wah, ini menjadi madorot buat saya. Karenanya 2 kuku pada tangan kiri saya, khususnya pada jari yang tengah dan jari manis, saya akan potong. Karena 2 ini menjadi masalah pada saat saya potong sapi. Itu sudah 2 kali saya terbalik kukunya gara-gara mempertahankan sunnah, tapi menjadi madorot buat saya karenanya saya hindari itu. Baik, ini bagi khusus yang mau kurban saja. Kalau yang nggak mau kurban nggak ada masalah. Lalu pasal berikutnya wala yujzi'u fil adhiyati illal an'am. Tidak sah binatang digunakan kurban kecuali masuk kategori binatang ternak yang lazim di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Unta, sapi, kambing dengan berbagai macam jenis kambingnya itu kan. Jadi kambing itu ada yang masuk kelompok domba, ada yang masuk kelompok kambing. Yang domba disebut dengan ad-do'nu. Ad-do'nu itu 3. Ada yang dalam bahasa Indonesia itu disebut biri-biri atau domba atau gibas, ya. Lah yang satu lagi namanya al-ma'zu. Al-ma'zu itu kambing yang rambutnya lurus, disebut dengan istilah kambing Jawa. Gitu. Kalau kambing Jawa, syarat utamanya harus musinnah. Musinnah itu minimal 2 tahun. Tetapi kalau ad-do'nu, ya, ad-do'nu itu kambing gibas atau biri atau domba itu minimal adalah al-jad'u. Al-jad'u itu
sekitar minimal 6 bulan. Ya, jadi 6 bulan minimal itu sudah boleh buat kurban, asal kambingnya kambing ad-dha'nu yang masuk dalam kelompok domba, biri-biri atau gibas yang kalau bahasa saya di kampung namanya wedhus gembel. Wedhus gembel itu suka dihubungkan dengan awan panas Mbah Marijan itu, wedhus gembel. Karena memang itunya awannya kayak bulu kambing domba itu. Nah itu, kalau kambing domba atau kambing yang jenisnya domba itu cukup minimal, yang penting al-jad'u. Al-jad'u itu sudah poel, sudah pupa, sudah otek giginya. Nah, gigi depannya itu, gigi serinya sudah otek. Nah, disitulah kemudian boleh digunakan untuk berkurban. Tidak boleh yang picek, tidak boleh yang buta, tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang terlalu kurus, tidak boleh yang kudisan. Nanti makruh kalau sampai menggunakan kambing yang robek ininya, kupingnya, atau yang cicet kupingnya gitu, makruh saja, tapi sah. Dan juga jenis-jenis lain yang masuk dalam kelompok itu kudisan ya, kurus banget, itu semuanya jangan ya. Karenanya Ibnu Abbas memberi tafsir ketika menerangkan ayat wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentakdimkan syiar Allah itu termasuk jenis ketakwaan hati. Hati orang bertakwa itu antara lain adalah yang selalu istisman. Istisman itu mencari kambing atau sapi yang gemuk, yang bagus untuk berkurban. Nah ini yu'adzim sya'airallah oleh Ibnu Abbas ditafsirkan dengan memilih binatang yang ideal. Ya, dalam sabda yang lain Rasulullah menyebutkan azimu dohayakum fa innahu ala sirati matoyakum. Carilah kambing atau sapi atau unta yang gemuk yang bagus, karena dia nanti akan menjadi tunggangan buat kalian di siratal mustaqim. Ini nggak usah dipikirin serius. Kalau dipikirin serius, stres. Kenapa? Karena ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu akhirat itu tidak bisa diukur dengan dunia. Kalau logika kita, siratal mustaqim itu bagaikan rambut yang dibelah 7 kok dinaik kambing lewat situ. Lah kambing ya kecemplung pastinya kan. Kalau otak dunia yang bermain, logika kita yang bermain untuk menganalisis dalil, akhirnya kita menjadi krisis keimanan. Sudah saja percaya, jalankan saja, cari yang mahal, yang bagus, sehingga harganya cukup mahal gitu kan. Jangan nyari yang cempe. Masa buat kurban kok masih bunyi gitu cempe ya, kalau itu Pak. Ya, jadi jangan kambing cempe, itu nggak akan sah. Apalagi kambingnya kambing yang al-ma'zu, yang kambing Jawa. Oke, kita lanjutkan. Yang paling bagus itu ya dalam kitab dikatakan wal badanatu afdalu minal baqar. Satu orang kurban dengan 1 ekor unta itu lebih utama daripada 1 orang kurban dengan 1 ekor sapi. Tuh, begitu tuh. Pertama-tamanya begitu. Kenapa li'annaha adhamu? Karena unta itu lebih besar gitu. Itu 1 orang 1 ekor unta. Lebih utama daripada 1 orang 1 ekor lembu atau sapi. Atau sampi kalau orang Betawi. Ngomong sapi, sampi pakai M. Wal baqaratu afdalu minasyati. 1 orang kurban dengan seekor sapi lebih utama dibandingkan dengan 1 orang hanya dengan seekor kambing. Gitu. Kenapa li'anha bisab'in minal ghanam? Karena 1 ekor lembu itu nilainya adalah sama dengan 7 ekor kambing. Jadi sekali lagi bahwa 1 orang berkurban dengan 1 ekor unta lebih baik daripada sekedar 1 ekor sapi. 1 orang kurban dengan 1 ekor sapi atau seekor sapi lebih baik daripada hanya seekor kambing. Begitu urutannya.
Lalu kenapa seperti itu? Karena satu ekor kambing itu, satu ekor sapi itu sama dengan 7 ekor kambing. Gitu. Wasyatu, satu orang berkurban dengan satu ekor kambing, itu masih afdalu, lebih utama. Daripada apa? Mim musyarakati sab'atin fi badanatin aw baqaratin, daripada patungan dengan seekor unta atau seekor sapi. Itu begitu. Jadi satu orang bawa satu ekor kambing lebih utama daripada patungan satu orang dengan 7 orang yang lain atau 6 orang yang lain, sehingga bisa beli sapi satu atau beli unta satu. Itu masih lebih afdol satu orang dengan membawa satu ekor kambing. Tuh, kalau kata kita begitu. Kenapa? Li'annahu yanfaridu biraqati damin, karena masing-masing bisa bersifat individu dalam menjalankan iraqatu dam, dalam menjalankan penetesan darah. Gitu. Jadi kalau di dalam kitab ini orientasinya penetesan darah. Nah, panitia berembuk sekarang. 7 ekor kambing itu tidak lebih banyak dagingnya daripada satu ekor sapi dibeli oleh 7 orang. Akhirnya bagaimana? Akhirnya musim sekarang ini, sejak beberapa tahun belakangan, orang lebih senang dengan patungan 7 orang beli satu ekor sapi. Lah itu. Jadi berlainan dengan yang dalam kitab. Karena orientasinya adalah daging. Di samping daging sapi lebih banyak, juga lebih enak. Orang-orang lebih senang daging sapi daripada daging kambing. Apalagi yang sudah budrek, apalagi yang sudah hipertensi, gitu kan. Akhirnya orang lebih senang dengan berpatungan. Kita lanjutkan. Wadoknu, kambing yang jenisnya adoknu, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kambing gibas atau biri-biri atau domba, itu ya, adalah afdalu minal ma'zi, lebih afdal daripada kambing Jawa, gitu. Apalagi kambing gibasnya seperti yang dilakukan oleh Nabi, seperti yang digunakan kurban oleh Nabi. Apa cirinya? Bikap syaini amlahaini akronaini maujuaini. Nah itu. Nabi pernah beli kambing domba, warnanya putih, tanduknya cakep, lalu maujuaini. Ada putih, ada hitam-hitamnya, kambingnya putih polos, tapi hitamnya ada pada sekeliling matanya, kelopak mata itu. Jadi cakep tuh kambing itu, dibeli Nabi dan Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing. Nah, kalau begitu orang tahu ciri-ciri kambing yang begini ini mirip kambing Garut, jadi mahal. Nah, orang lalu berdebat, ini yang dipikirin itu mau cari dagingnya atau mau cari postur kambingnya yang bagus. Nah, jadi akhirnya diskusinya rame. Yang satu milih postur kambing bagus, yang lainnya enggak perlu begitu, yang penting dagingnya banyak. Akhirnya kambing apa aja yang penting dagingnya banyak. Nah, itu orang itu menjadi berkembang ilmu itu menjadi berkembang akibat hadis-hadis yang ada dalam soal banyak hal, ya, termasuk dalam soal ini, dalam soal kurban. Para peserta semuanya yang kami hormati, ini jam saya menunjukkan jam 09.40 menit, ya. Masih kita lanjutkan, ya, dengan mencoba menyeruput, ya. Menyeruput itu apa bahasa Indonesianya, ya? Nyeruput itu bahasa Indonesianya menghirup atau mencoba. Mencoba untuk minum jahe anget saya, karena ini saya tadi di kebun itu ceritanya ngecek tanaman jahe merah saya. Ternyata setelah ditanam setahun itu ya tidak banyak perkembangannya, sehingga saya cabutin semuanya tadi. Kemudian saya akan bikin model pot gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini
Saya ini seandainya saya boleh nawarin bisa jadi transfer melalui melalui Zoom ini boleh juga ya. Tapi kan nggak bisa hanya bunyinya yang terdengar. Kita lanjutkan. Faslun. Ya. Jadi di sini fasal itu terkait walayudzi'u ma fihi aibun. Saya sudah terangkan di atas beberapa kriteria binatang yang tidak boleh digunakan atau hewan atau kambing yang tidak boleh digunakan untuk kurban yang cacat gitu ya. Jadi catatnya tadi ada pincang, ada picek, ada kudis ya, ada berbagai macam ya. Kalau di dalam hadis dikatakan la yajzi'u atau la yujzi'u fil adhahi al-awra al-bayyin auruha yang picek atau yang buta jelas butanya. Wal maridatul bayyinu maraduha yang sakit parah. Wal arja al bayyin duluha yang kurus sekali gitu ya. Wal kasiratul lati la tunfi dan juga yang yang kudisan gitu ya. Nah, sudah. Itu pokoknya kriteria yang tidak sebaiknya digunakan untuk kurban. Nanti ada keterangan itu yang disebut dengan kosma ya, dalam hadis lain itu ada yang disebut dengan kosma, lalu ghotba dan seterusnya. Ada yang ingkasaro kornuha prodol itunya, somplak itunya tanduk, wabi syarqa dan juga yang syarqa itu yang apa itu? Ya waya alati intakobat ya minal kai udmuha. Jadi yang yang ujung kupingnya itu cicet gitu ya. Wabil khorqo, jadi khorqo juga nggak boleh, yaitu yang tasyuku udunuha, bitul, jadi yang memanjang pecah atau robek kupingnya, dan seterusnya dalam hadis itu seperti itu ya. Lalu dalam hadis yang lain yang kudisan gitu, yang sakit parah, itu nggak boleh. Kita lanjutkan. Wal mustahabbu ayyudhhiya binafsihi. Jadi yang sunnahnya itu orang berkurban memotong sendiri. Seperti yang Rasulullah sabdakan, seperti yang Rasulullah jalankan. Dia itu pernah dalam satu kesempatan kurban dengan 100 ekor unta. Coba. Jumlahnya itu 100, beliau memotong bid'un atau bid'an wa sab'in. Ya. 75 atau 79 dipotong oleh beliau, 75 atau 79 dipotong beliau sendiri, 79 onta itu. Lah karena beliau capek akhirnya diberikan tuh goloknya pada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali yang membabat habis sampai 100, sehingga kekuatan Nabi itu 3 kali lipat dari kekuatan Sayyidina Ali dalam membantai onta itu. Nah, jadi kalau bisa itu kurban satu orang itu ya 100 ekor lembu tadi. Jadi kalau mau bicara yang bagus ya satu orang ya 100 lembu. Nah, tapi apa ada? Nggak pernah ada. Yang satu orang satu lembu aja jarang. Yang ada satu orang berpatungan 7 orang menjadi satu lembu. Nah, itu yang wajar seperti itu. Nah, ini luar biasa apa yang beliau lakukan, memotong sendiri. Ketika berkorban dengan 2 kambing biri-biri tadi, beliau memotong sendiri, ya. Jadi kalau dalam hadis itu riwayat Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naharo salasan wasitin badanatan. Jadi ternyata di sini bid'un tadi diartikan 3. Beliau memotong sejumlah 63 kambing, 63 badanah unta. Fuma a'to aliyan radhiyallahu anhu fanaharo ma ghairu minha. Jadi beliau setelah 63 dipotong masih ada tuh berapa ya? 100 diambil 63 berapa? 37 ya. Ya, jadi 37 yang lainnya itu dipotong oleh Sayyidina Ali gitu. Jadi itu kalau orang kurban maka yang paling bagus memotong sendiri, bukan jagal. Tapi kalau dia nggak ada kemampuan karena memang tidak ada kemampuan, tidak tega dan seterusnya, maka boleh diwakilkan
kepada orang lain, itu boleh. Dengan tetap dianjurkan untuk menghadiri prosesi prosesi penyembelihan. Dan dalam madhab Syafi'i dikatakan wa yustahabbu ayusammiya. Jadi disunahkan, ya, hukumnya sunnah kalau menurut madhab Syafi'i membaca basmalah. Tapi membaca jangan lengkap. Jangan bismillahirrahmanirrahim, tapi dibaca bismillahi Allahu Akbar, gitu. Kalau bismillahirrahmanirrahim nggak cocok dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah, Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, kok itu unta nggak salah dipotong lehernya, kambing nggak salah lagi nangis dipotong. Nah, berarti itu karena peribadatan, sifatnya unsur kurubah, mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah, tidak bisa diprotes, ya harus jalankan saja. Nah, sehingga di situ sebaiknya tidak menggunakan lafaz bismillahirrahmanirrahim, tetapi dengan kalimat bismillahi Allahu Akbar. Nah, lalu waktu membaringkan binatang yang mau dipotong, hewan yang mau dipotong itu, dengan membaca itu istiftah itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu waktu membaringkan. Lah kemudian memotong, dipotong sendiri dan seterusnya. Lalu sunahnya menghadap kiblat, ya, semaksimal mungkin diusahakan untuk bisa menghadap kiblat waktu menyembelih. Lalu disunahkan bagi yang kurban, kecuali yang kurban nadar, untuk menikmati daging kurban yang dipotong itu. Nah, berarti sunahnya kita mendapatkan jatah. Dan saya anjurkan, bahkan saya beri pengarahan panitia di masjid atau di musola tempat saya tinggal, bagi peserta yang 7 orang diprioritaskan. Potong 1 paha sapi belakang, sampilnya dipotong utuh, lalu dibagi 7, berikan orang-orang yang berkurban. Itu antara lain. 1 paha sapi cukup, tapi kalau mau 2 paha, ya nanti takut diomongin orang ini kurban malah dimakan sendiri, gitu. Takut begitu. Padahal sih boleh. Misalnya 2 paha dibagi 7, diberikan kepada yang kurban, itu boleh. Sunat malah, hukumnya sunat untuk menikmati. Dalilnya Al-Quran lagi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wat'imul qani'a wal muqtar. Jadi kalau sudah roboh, makanlah dan berikanlah makan kepada orang yang al-qani. Al-qani itu orang yang acuh butuh, gitu ya. Ya dia nggak ikut antri tapi sebetulnya mau, gitu. Tapi malu, gitu. Mau tapi malu. Acuh butuh, gitu, itu dibagi juga. Itu panitia harus jeli. Apalagi al-muqtar. Al-muqtar itu orang yang sengaja antri, ya, berdesak-desakan pakai kupon. Nah, itu lebih-lebih. Itu teknis pemotongan dan pembagian seperti itu. Ya. Kecuali kurban yang nadar. Nah, kalau kurban nadar justru haram, justru tidak boleh yang berkurban ikut menikmati. Contohnya apa? Contohnya ada orang yang sedang menderita COVID. Misalnya tadi ada seorang donatur ibu, ya, tadi ibu siapa yang sedang menderita COVID. Seandainya beliau bernadar begini, kalau saya diberikan kesembuhan dan keluarga saya semuanya sembuh dari penyakit COVID-19 ini, virus corona, saya mau kurban. Nah, kalau sudah dihubungkan begitu, itu hukum kurbannya menjadi wajib. Kalau tidak dijalankan dosa, gitu. Dan konsekuensi dari nadar yang kurban ini atau kurban yang dinadarkan, maka yang berkurban tidak boleh ikut mencicipi atau menikmati daging yang kurban yang nadar itu. Jadi itu beda.
status kurban sunnah dan kurban nadar gitu. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya, habis waktunya. Enggak, maksud saya tadi saya lupa menginformasikan kalau ada sesi tanya jawab gitu Pak Ustadz. Sekarang dipersilahkan. Iya, jadi ini jam berapa berakhir? Jam 10.15 Pak Ustadz. Oh, ini udah jam 10 kurang 8. Jadi silahkan kalau memang ada pertanyaan dipersilahkan, khususnya pembahasan yang sudah disampaikan. Silakan. Iya, rekan-rekan jamaah Ikhja semuanya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, Mas Santo silakan. Iya, terima kasih Pak Agus. Iya, mengenai kurban ya Ustadz, saya mau tanya. Yang pertama, tentang hewan kurban itu apakah harus yang laki-laki gitu ya, bukan yang betina gitu Ustadz. Kemudian yang kedua tentang, kan yang kita tahu kan kalau kerbau tuh hewan himar juga gitu ya. Tapi saya belum pernah menemukan itu Ustadz, apa sebenarnya itu boleh nggak sih kalau kerbau dikorbankan gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurban sebagaimana akikah atas dasar hadis Ummu Kurzin yang menyebutkan bahwa boleh dengan kambing betina, ya, tidak harus jantan. Itu satu. Yang kedua, boleh juga kurban dengan jamus atau kerbau, karena kerbau jenisnya jenis sapi, ya, jenisnya kelompok sapi, tapi di sana kan tidak ditemukan di zaman Rasulullah. Karena itu halal, maka boleh termasuk kategori binatang al-an'am, binatang ternak. Kerbau boleh. Rusa pun boleh kalau diizinkan negara. Ya. Rusa pun boleh kalau diizinkan negara. Nah, tapi masalahnya negara kan nggak termasuk satwa langka yang dilindungi, sehingga satwa-satwa langka yang dilindungi jangan digunakan untuk kurban, gitu ya. Begitu Mas Santo, jawaban saya. Oh, berarti boleh semua ya, yang betina boleh, kerbau juga berarti boleh saja. Boleh. Ya, baik, terima kasih Mas Santo. Ya, Pak Ustadz, apakah kalau domba atau kambing betina itu masih ada persyaratan lagi? Apakah yang sedang hamil itu apakah diperbolehkan juga untuk dikorbankan gitu Pak Ustadz? Tidak, kalau begitu dikaitkan dengan satu hadis lain yang mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah memerintahkan untuk berbuat baik dalam semua hal. Kalau kambing betina ketahuan sedang hamil, kemudian dipotong, disembelih, itu kayaknya kaitan dengan soal ya nggak mentolo gitu ya, nggak mentolo karena dia hamil. Tapi kalau tidak ngerti, dikira dia majer atau dikira dia dikebiri atau yang mandul gitu. Ternyata bukannya mandul. Kalau sudah kadung dipotong, itu ada hukum al-janinu zakatu ummihi. Jadi dalam kandungan janin itu ikut penyembelihan induknya. Kalau induknya udah disembelih, maka dia halal untuk dimakan. Kalau induknya disembelih lalu dia kelihatan kecet-kecet hidup, maka harus disembelih juga, baru boleh dimakan. Jadi begitu. Kaitan dengan seandainya ada. Dulu di Fakultas Syariah ada yang praktikum, karena hanya praktikum ngambil kambing yang murah. Lah yang murah itu diberi yang sudah tua gitu, betina. Ternyata di perutnya ada anak-anak kambing. Ya, lebih dari 4 waktu itu, kembar 4. Oh, ini kasihan sekali, tapi akhirnya ya dimanfaatkan, boleh dimakan. Itu kambing yang janin kambing itu halal hukumnya, ikut induknya penyembelihan. Begitu Mas Agus ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, rekan-rekan jamaah yang lain silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Sena Mas Agus. Oh ya, silakan Mas Sena. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah, insyaallah.
Ya Ustaz, yang saya mau tanyakan adalah tadi kan Ustaz sempat membahas sedikit tentang hakikah ya Ustaz ya. Hakikah Ustaz ya. Nah, ini kan sepengetahuan saya bahwa hakikah itu hukumnya wajib ya. Jadi lebih diutamakan terdahulu kalau misalnya belum hakikah, lebih ke hakikah Ustaz ya. Nah, ini kan saya pribadi nih khususnya Ustaz ya. Memang dari keluarga itu agak kurang konsen nih Ustaz, maksudnya agak kurang memperhatikan apakah dulu waktu masih kecil bapak saya lahir udah diakikahin atau belum tuh, banyak yang belum merhatiin tuh Ustaz ya. Jadi ada yang bilang memang belum, ada yang bilang memang sudah Ustaz. Nah, untuk pertama untuk menyikapi informasi yang demikian, bolehkah saya mengambil apa istilahnya kesimpulan sendiri, artinya kalau memang saya ada rezeki yang berlebih, insya Allah saya memutuskan untuk hakikah gitu Ustaz, untuk meinikan keraguan itu Ustaz, karena kan hukumnya wajib ya. Kemudian baru setelah itu kalau memang ada rezeki lain diinikan ke kurban. Yang pertama, yang kedua, apakah pelaksanaan hakikah boleh bersamaan waktunya dengan hari raya kurban Ustaz? Tapi niatnya hakikah Ustaz, tapi pas kebetulan ada rezekinya berbarengan dengan hari raya kurban gitu Ustaz. Mungkin itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustadz Sena yang bertanya tentang akikah dan kurban ya. Perlu dilihat sedikit bahwa hukum akikah itu tidak sunnah, tidak wajib. Hukum akikah sama dengan hukum kurban, sunnah muakkadah. Oh sunnah, sama Ustaz ya, punten Ustaz. Ya siap. Jadi tidak wajib. Karena tidak wajib maka seandainya memang betul-betul nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Tapi bagi yang ada kemampuan lalu bermaksud untuk mengakikahi dirinya, boleh. Apalagi simpang siur informasinya. Sudah belum? Itu cara menentukan pakai kancing baju, ya, atau pakai hitungan jari. Sudah belum. Oh sudah, kalau gitu nggak usah. Tapi sudah belum. Oh berarti belum. Jadi itu bisa begitu. Ya, toh hukumnya sunnah ya. Ya. Tetapi mengingat hadisnya itu cukup keras gitu. Artinya begini, Nabi bersabda setiap anak tergadai dengan akikahnya. Ya. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, itu kalau belum diakikah masih dalam gadaian, belum ditebus, gitu kan? Nah, karenanya bagus juga kalau diupayakan. Jadi sebaiknya bagi yang ada keleluasaan rezeki disisihkan ya, untuk menyambut anak itu bukan sekedar untuk bersiap-siap baju bayi, popok dan seterusnya, tetapi siapkan juga dana untuk beli kambing 2 ekor bagi yang laki-laki. Kalau misalnya perempuan cukup 1 ekor, atau laki-laki ternyata duitnya masih mepet, boleh dicicil 1 ekor dulu, nanti kapan ada waktu boleh dilanjutkan 1 ekor lagi. Jadi ringan, agama itu tidak menyusahkan ya. Karenanya tidak benar kalau menyebutkan hukum akikah itu wajib, itu sunnah muakkadah. Ya, mengenai akikah sendiri juga ya dimungkinkan ya, diperbolehkan. Yang kedua tadi apa ya Pak Sena ya? Waktunya Ustaz, maksudnya diperbolehkan atau aturannya gimana? Misalnya pas ada rezeki itu bareng sama hari raya kurban Ustaz. Iya, jadi itu bagus. Kalau di kampung saya itu kebiasaannya setiap Idul Adha itu selalu ada titipan akikah di panitia itu, sehingga pernah akikah jumlahnya 6. Lah makin banyak makin senang itu orang-orang itu, karena apa? Akikah itu dipotong pagi-pagi ya, sebelum yang lain
binatang kurban dipotong boleh duluan supaya apa? Supaya akikah itu bisa langsung dimasak kambingnya itu. Jadi kalau di kampung saya Idul Adha itu betul-betul yang terjun itu ya ibu-ibu cilik gede lanang wadon nom tuwo gitu. Jadi lengkap semuanya terjun dan ibu-ibu masak deh. Pokoknya nanti kalau jam setengah 12 sudah selesai ya. Orang itu kambing yang tadi atas dasar kambing akikah itu nggak ada yang dibagi mentah, semuanya mateng. Jadi dimasak untuk kepanitiaan semua sudah pada pesta pora di situ. Gitu. Jadi saya merindukan suasana itu. Tahun lalu udah nggak pulang, tahun ini jangan-jangan juga lebih nggak boleh lagi pulang kampung karena kondisi COVID lagi seperti ini. Dan kenyataannya juga belum ada yang nitip ini sampai tinggal 21 hari lagi baru 1 orang nitip kambing. Biasanya setiap tahun itu lebih dari 15 orang yang nitip kepada saya nama-nama tertentu untuk dipotong di tempat kelahiran saya di Magelang sana gitu ya. Untuk tahun ini mungkin agak berkurang ya, mungkin karena kondisi ekonomi, kondisi COVID yang masih seperti ini. Demikian Pak Sena atau Ustadz Sena, silakan yang lain. Syukran Ustaz. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, silakan buat rekan-rekan jamaah yang lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Pak? Pak Mujahid, Pak. Oh ya, Pak Mujahid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ya, silakan. Dengan siapa ini? Pertanyaan pertama, apakah boleh silakan. daging korban diberikan kepada orang kafir, Pak? Orang kafir, orang di wali Islam. Ya. Yang kedua kan setiap penyembelihan itu ada kulit-kulitnya, Pak Ustadz. Apakah kulitnya itu bisa dijual dan hasil penjualannya itu dikasih kepada orang yang memotong, Pak Ustadz? Sebab dia memotong gitu, Pak Ustadz. Dia memotong atau upah kerja daripada dia memotong daripada kurban-kurban itu. Apakah boleh? Atau ada uang lain untuk memberi honor kepada orang yang memotong, Pak Ustadz. Sebelum dan sesudahnya saya terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, membagi kurban kepada orang non-muslim tampaknya untuk dihindari. Tetapi kita di Indonesia ini kan ada kerukunan antar umat beragama, sehingga tidak lucu kalau kemudian tetangga kita yang salah dalam satu komplek ada misalnya 1 atau 2 orang non muslim, sementara yang lain muslim semua mendapatkan bagian terus dia dihindari, ya jangan. Lah karenanya ada kebijakan yang sangat hati-hati. Caranya begini, ada yang kemudian beli daging di pasar, daging kambing atau daging sapi khusus, misalnya beli 5 kilo, 2,5 kilo, 2,5 kilo, dibagi 2 plastiknya, lalu dibagikan kepada saudara kita yang non muslim itu untuk tanpa harus ngomong, itu kebijakan panitia untuk menjaga muasyarah dalam satu komplek, jangan sampai ada kesan yang non muslim dikucilkan, menjaga persatuan saja itu, tapi bukan dari daging kurban itu, karena ada semacam ya larangan gitu ya. Itu kebijakan yang bagus, tidak melanggar syariat dalam hal larangan untuk membagikan kepada non-muslim, tetapi yang non-muslim merasa terhibur, kerukunan antar umat beragama dijaga di satu komplek itu. Itu satu sikap atau satu tindakan yang bagus untuk kita renungi hal seperti ini. Lalu yang kedua, pertanyaan Pak Ustadz Mujahid Bahar tadi, apa ya, saya lupa tadi. Yang kedua itu soal itu Pak Ustadz, kulit daging korban itu. Oh iya, prinsipnya itu begini, hadis Sayyidina Ali itu begini, Rasulullah memerintahkan saya untuk berkurban dan melarang saya memberikan upah jagal dengan komponen baik kepala, kulit, apapun yang ada dalam binatang kurban. Beliau melarang. Karena Sayyidina Ali mengatakan beliau melarang, sementara Sayyidina Ali juga merasa tidak enak kalau tidak memberi upah kepada jagal. Akhirnya beliau katakan, larangan Nabi saya ikuti, saya tidak melanggar larangan Nabi.
tetapi wanahnu nu'tihi min indina, itu kata beliau. Tetapi kami tetap memberikan honor kepada jagal tadi dari uang kami. Nah, berarti kebijakan panitia untuk menyebut istilah uang ongkos potong itu bagus dalam rangka menjalankan hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ini, bahwa wanahnu nu'tihi min indina, kami tetap memberikan dari uang kami. Nah, dengan demikian maka solusinya yang ditempuh seperti itu. Jadi apa istilahnya, uang potong kalau kambing misalnya 100.000, tetapi kalau sapi bisa 250.000, kaitan dengan repotnya memotong sapi gitu ya. Nah, ini kebijakan di masjid ada cara seperti ini dan dalilnya jelas sekali. Ya, tidak boleh jagal malak. Saya mau motong seluruh sapi yang ada rombongan ini, tapi syaratnya satu ekornya 500.000 plus kulit dan kepalanya. Kalau jagal ngomong begitu, itu jagal nggak pernah ngaji. Yang kedua, panitia yang membolehkan itu juga nggak pernah ngaji, nggak tahu hukumnya. Nah, yang boleh bagaimana? Yang boleh jagal itu bisa saja diberi, tetapi bukan atas nama upah. Jadi upahnya udah dikasih amplopnya, tapi pada saat pulang dia dikasih kresek-kresek daging yang dibungkus di kresek-kresek itu boleh. Tapi hanya dikasih, ini bukan upah ya Pak. Ini tolong diterima tapi bukan upah. Upahnya ini amplopnya nih gitu. Jadi harus betul-betul dibedakan, amplopnya beda, lalu sebagai honor ya, lalu ya pemberiannya beda lagi. Jadi begitu, harus dipilah-pilah, tidak boleh semau-maunya dalam soal ini, karena ada tata caranya yang sudah konkret diatur dalam syariat. Demikian Pak Mujahid Bahar. Kalau kulitnya dikemanain itu Pak Ustadz? Sebaiknya kulitnya itu Pak Ustadz dikemanain? Dijual atau dijual terus dijadikan apa lagi Pak Ustadz gitu, dijual gitu? Kalau yang madhab Syafi'i murni itu orang-orang dulu sangat apik ya. Itu hanya dimanfaatkan untuk beduk, untuk alas, tempat duduk, atau untuk sepatu dan lain-lain dimanfaatkan. Tetapi kalau sekarang ini kan membludak, akhirnya repot. Nah, dalam hal ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' memberikan solusi jitu. Karena beliau mengutip pendapat Imam Al-Auza'i dan pendapat Imam siapa? Satu lagi Al-Auza'i dan siapa, ada dua kok yang dikutip, Imam Al-Haramain kalau tidak salah, yang membolehkannya itu pertimbangan maslahat ya. Oh, itu uangnya silahkan dijual kulitnya untuk keperluan kepanitiaan, misalnya memberi al-faksu, akapak, kemudian al-mizan, timbangan, selang, mungkin sewa tenda, mungkin juga bumbu-bumbu segala macam yang untuk keperluan kepanitiaan. Nah, itu ada pernyataan itu. Untuk lengkapnya saya punya video soal hukum fikih kurban yang mulai dari pertama sampai ke-6. Yaitu fikih kurban yang keempat, khusus membahas soal hukum menjual kulit lengkap. Dalam ibarat-ibarat kitabnya saya baca dalam kitab Al-Majmu'. Itu sudah pernah direkam. Ada video di YouTube. Ya, hukum menjual kulit kurban. Nama saya M. Nurul Irfan, nanti akan lengkap itu kutipan yang dalam kitab ya, supaya ada solusi. Jadi solusi yang lain tuh begini, jagal yang seperti itu misalnya sudah diberikan upah, amplopnya diterima, lalu kalau yang mau diberi boleh ya, jadi diberi tetapi dihindari atas nama upah gitu ya, bukan sebagai upah. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Salam sehat Pak. Dwi Haryani ya. Nggih Pak. Ya. Monggo silakan. Monggo. Jadi ini kebetulan kalau saya korban itu kan ada yang bilang atas nama kepala keluarga. Tapi
apa yang benar yang mana ya Pak? Kalau saya biasanya ada urutan, punya kepala keluarga, terus nanti saya, terus anak-anak 1, 2, 3. Sebaiknya atas namanya gimana ya Pak? Apa kepala keluarga setiap tahun, banyak kan saya bergilir satu-satu jiwa itu satu nama gitu Pak. Yang sebenarnya gimana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya boleh milih. Ya. Yang sebenarnya boleh milih karena hadisnya juga begitu. Hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, itu hadisnya. Sehingga atas nama satu keluarga boleh. Lalu karena beliau mengatakan hadza min Muhammadin, ini dari Muhammad, berarti atas nama seorang person, seorang pribadi boleh. Itulah yang saya tempuh. Saya juga insya Allah mudah-mudahan istiqomah setiap tahun itu selalu ikut patungan ya. Kenapa patungan? Karena sambil nabung tiap minggu dan akhirnya lunas pada saat mau kurban seperti ini. Itu giliran anak keempat besok, Muhammad Ibnu Hisham yang dulu saya, lagi istri saya, kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Nah, sekarang ini kalau nggak salah anak keempat nanti yang disebut namanya gitu ya. Jadi itu bagus. Ya seandainya mau disebut nama-nama supaya supaya ya lengkap sambil menginventarisir nama-nama anak, takutnya lupa nama anak ada 6 ya. Takut lupa maka disebut-sebut itu waktu mau memotong kurban itu ya. Jadi mau disebut personnya boleh, mau disebut satu keluarga juga boleh. Itu hadisnya jelas sekali tentang hal ini. Begitu Bu. Gimana nuwun Pak Ustaz? Jadi sami-sami Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Silakan. Fitri Pak Ustaz. Oh ya Fitri, silakan. Fitri Harum Sari, silakan. Ini kan baru gabung tadi Ustaz, soalnya linknya hilang. Jadi iya. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya itu, kalau misalnya satu keluarga itu patungan 7 orang ya, tapi dalam patungan itu besaran patungannya nggak sama gitu Pak Ustaz. Itu bagian hukumnya. Terus syarat untuk berkurban mungkin tadi sudah disampaikan gitu, jika sudah tolong diulangi kembali Ustaz. Yang kedua apa yang kedua? Dalam berkurban kan dilarang potong kuku gitu ya Ustaz ya. Oh iya. Itu tolong disampaikan kembali Ustaz. Jika tadi sudah disampaikan ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi kan soal apa ya? Patungan tapi nilainya itu nggak sama gitu Mas. Sama. Oh, ada yang 3 juta, ada yang 2,5, ada yang 4 juta gitu ya? Iya. Yang penting sepakat anggota dalam patungan itu ya. Kalau tidak sepakat takutnya nanti diomongin. Ya. Kalau sudah sepakat bisa tidak sama gitu ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya gitu kok menjadi, kalau secara di depan umum mungkin enggak, tapi di belakang ngomong wah dia cuma sedikit gitu-gitu, nanti takut nggak sama ya. Sebaiknya disamaratakan lah. Jadi kalau misalnya satu orang 3 juta, harga sapinya 21. Kalau misalnya perlu ongkos potong, panitianya membelikan yang 20, yang 1 juta untuk ongkos potongnya, bayar jagal dan lain-lain. Itu yang penting di luar dari itu. Tapi kalau dipotong itu takutnya melanggar hadis ya. Yang paling bagus ya uang tambahan masing-masing peserta itu 100.000 atau 200.000 untuk uang potongnya gitu. Jadi kalau misalnya dari keluarga itu sama-sama ridho, ya udah semampunya berapa gitu Pak Ustadz. Nah, kalau itu bagus. Kalau itu nggak apa-apa. Ya, karena yang penting kan tidak ada omongan di kemudian hari. Jadi satu keluarga, bahkan seandainya ada yang separuh atau 1/4 ya nggak apa-apa, yang penting. Jadi begitu. Karena malah mungkin dalam satu keluarga itu ada yang kemampuannya minim sekali, sehingga misalnya bapaknya udah, nah kamu saya bayar 2 atas nama kamu sendiri, ya boleh juga. Itu kan tergantung kesepakatan. Al muslimuna ala syurutihim.
ya, orang muslim itu atas kesepakatannya kecuali syarton ahalla haroman wa harrama halalan, ya, kecuali yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Ini dalilnya tentang kesepakatan itu menjadi hukum, begitu. Ya, baik, terima kasih ya, karena waktunya sudah jam 10.16 lewat, jadi kita cukupkan sampai proses lah jadi kajian sudah selesai. Ya. Baik, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa difahami uraian-uraian yang sudah disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mohon jangan live dulu. Kita melakukan foto bersama ya. Teman-teman silakan diaktifkan kameranya. Mas Satrio, silakan diambil dokumentasinya. Mas Satrio, bisa dengar suara saya? Sudah aktif ini, saya. Ya. Iya, Mas Agus, siap. Ya. Silakan. Ya, rekan-rekan jemaah yang lain diaktifkan kameranya ya. Udah. Silakan dikasih aba-aba Mas Satrio. Sebentar ya. Coba Ustadz, telepon sebentar. Ustadz. Ini malah Cynthia nih. Ini. Apa Satrio? Ya. Yang diaktifkan ya, mikrofonnya di-mute saja dulu. Dua, ya. Sudah Mas Agus? Oke, sudah selesai? Oke. Sudah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kajian yang sudah disampaikan. Semoga menjadi barokah buat kita semuanya, dapat diimplementasikan dalam kegiatan Idul Adha di tahun ini. Terima kasih Pak Ustadz atas segalanya. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz udah keluar Bang Agus? Ya, Ustadz udah keluar ya, sebentar. Tadi pas sebelum foto-foto udah keluar. Kalia, nanti kakak yang nelpon. Ya, nanti aku yang telepon. Ini diinformasikan aja Bang Agus, Mas Satrio, PJ-PJ-nya siapa aja yang akan ditelepon. Biar mereka juga nunggu, jangan